Hai semua, kembali lagi bersama saya Monica Yuliana. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginput jurnal dalam aplikasi My Accounting perusahaan manufaktur. Nah, di sini saya sudah memiliki soal dan juga saya sudah membuka untuk My Accounting yang sebelumnya sudah kita berikan daftar akunnya. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu pada tanggal 2 Desember tahun 2019 pembelian bahan. Di sini ada pembelian bahan. Nah, kalau pembelian berarti kan purchase. Nah, di sini kita klik purchase, kemudian kita klik yang enter purchase. Nah, di sini kita pilih daftar suppliernya, sudah kita buat di video sebelumnya. Toko selalu serba ada. Di sini kita klik, kemudian kita ganti tanggalnya. Mohon maaf karena di sini saya lupa mengganti tanggalnya. Kita ganti dulu layoutnya, kemudian kita isikan untuk data-datanya. Di sini bill 120 kilo, di sini kita tulis 120, kemudian item numbernya untuk pembelian bahan baku saya tulis BB1 sesuai dengan yang list yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kalau sudah, kita klik enter, kemudian kita isikan untuk nominalnya. Nah, kita lihat pada soal di sini untuk pembelian bahan baku kedelai per kilonya 8.500, otomatis kita tulis di sini 8.500. Kemudian kita klik enter. Jika sudah, totalnya akan menyesuaikan sendiri. Kemudian kita lakukan yang sama untuk biaya penolong yang ada. Di sini ada asam cuka dan juga air kelapa untuk tahu putih. Kita isikan, jika sudah kita klik record. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk transaksi yang kedua. Di sini ada memproduksi 1000 tahu putih. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama kita klik inventory, kemudian kita pilih yang auto build item, kemudian kita isikan di BDW1 itu 1000 buah. Kemudian kita isikan data-datanya. Nah, jika sudah, kita pindah ke inventory, kemudian adjust inventory. Nah, di sini diisikan tanggal memo, kemudian item numbernya. Di sini memonya untuk BTKL dan juga BUP dibebankan. Untuk nominalnya kita isikan sesuai yang ada pada soal, yaitu untuk BTKL senilai 100.000 untuk 1000 buah tahu putih, sedangkan untuk BOP-nya 50% dari BTKL. Nah, karena di sini kita memproduksi 1000 buah, otomatis nominalnya sama. Untuk yang unit cost-nya kita kosongi saja nominalnya, kemudian kita langsung pindah ke amount. Untuk item number-nya seperti yang sudah saya ketik di situ, kemudian kita tulis 100.000, kemudian kita klik enter, kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk yang BTKL. Nah, sebelumnya di sini untuk akunnya kita klik wages and salaries untuk yang BTKL. Nah, untuk BOP, akun yang berkaitan adalah BOP dibebankan, sehingga nanti pada kolom account kita cari yang BOP dibebankan.
Oke, jika sudah kita klik record. Nah, jika sudah, kita beralih lagi untuk produk jadinya, kita isi, kita input. Caranya kita klik inventory, kemudian kita pilih yang auto build, kemudian di sini untuk persediaan barang jadinya PC1 nya kita isikan 1000 buah karena di sini kita memproduksi 1000. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Untuk memonya bisa kita ganti, kemudian tanggalnya kita ganti. Nah, untuk PC2 dan PDP2 nya kita clear saja karena di sini tidak bersangkutan. Lanjut untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 4 bulan 12 dijual kredit 750 tahu putih. Caranya kita klik sales, kemudian kita pilih yang enter sales. Nah, jika sudah, di sini kita ganti dulu layoutnya untuk yang item, kemudian di sini kita ganti tanggalnya. Nah, kemudian kita pilih tokonya, di sini toko amanat. Kemudian kita isikan data-datanya seperti ship di sini berarti berapa buahnya, di sini 750. Kemudian item numbernya PC1 karena di sini kita menjual tahu putih. Nah, kemudian untuk price-nya kita isikan untuk tahu putih 1000, kemudian kita klik enter, nominal akan terisi sendiri. Untuk teksnya kita ganti not reportable atau NT, kemudian kita pilih yang cash, kemudian kita klik record kalau sudah. Lanjut untuk transaksi yang selanjutnya, di sini pada tanggal 5 bulan 12 menerima pesanan dari toko maju terus. Menerima pesanan berarti kita pilih yang sales, kemudian enter sales. Nah, di sini pada di atas itu ada tanda panah, di situ kita pilih yang order. Nah, di sini kita cari dulu customernya, kemudian kita ganti tanggalnya. Untuk yang berikutnya, ship item number itu sama seperti yang sebelumnya, ship berisi jumlah, kemudian item numbernya berisi item yang akan dijual, kemudian price-nya kita isikan 1000. Jika sudah, kita klik record. Mohon maaf untuk teksnya kita ganti dulu, kemudian teks include-nya kita hilangi centangnya, kemudian kita klik record. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, di sini pada tanggal 6 diproduksi
tahu putih sebanyak 250. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ada 3 cara tadi. Di sini saya percepat saja untuk mempersingkat waktunya. Nah, kita bisa lanjut untuk transaksi berikutnya. Pada tanggal 7 bulan 12, di sini dibayar asuransi gedung untuk 2 tahun sebesar Rp2.400.000 secara tunai dan dicatat dengan sebagai aktiva. Nah, untuk caranya kita klik banking, kemudian kita pilih yang spend money. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita isikan data-datanya mulai dari tanggal, amount di sini berarti jumlah atau nominal, kemudian memonya. Kemudian kita cari akun-akun yang berkaitan dan kita sesuaikan jumlahnya. Jika sudah, kita klik record. Oke, kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Pada tanggal 7, di sini diserahkan pesanan toko maju terus dan dibayar tunai. Nah, caranya kita pilih yang to-do list pada bawah itu, kemudian kita cari yang order. Nah, jika sudah, kita cari untuk tokonya. Di situ ada toko maju terus. Nah, kemudian pada kolom ada kolom itu kita pilih yang centang, kemudian kita isikan tanggalnya pada tanggal 7, kemudian jika sudah kita klik record. Nah, kemudian pada menu sales, kemudian kita pilih yang receive payment, kemudian kita cari tokonya, kemudian kita isikan untuk data-datanya. Nah, di sini amount-nya kita isi 500.000, kemudian tanggalnya sesuai. Kemudian kita klik pada kolom amount applied-nya, kemudian kita klik record. Lanjut untuk tanggal 8, di sini ada pembelian perlengkapan kantor sebesar 250.000. Caranya kita klik banking, kemudian spend money. Nah, kemudian untuk payment account-nya kita ganti cash on hand karena di sini kurang dari 1 juta menggunakan cash on hand. Nah, kita ganti tanggalnya, kemudian kita tuliskan nominalnya, kemudian memonya kita ganti membeli perlengkapan kantor. Kemudian jika sudah, kita enter, kemudian kita pada tanda panah di kolom account, di situ kita cari akunnya yaitu supplies. Nah, jika sudah, kita klik record. Lanjut untuk transaksi berikutnya pada tanggal 9. Di sini ada pembelian secara kredit kepada toko serba ada bahan-bahan untuk membuat tahu kuning. Nah, di sini caranya sama seperti yang pembelian bahan baku yang tadi. Kita klik purchase, kemudian kita cari tokonya, kemudian tanggal, kemudian kita isikan untuk nominalnya. Jika sudah, kita klik record.
Lanjut transaksi berikutnya, pada tanggal 10 ada produksi 1500 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Nah, untuk caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama seperti yang produksi-produksi yang tadi, ada 3 langkah tadi. Di sini saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya untuk tanggal 11 ada pelunasan dari toko amanat. Kita klik sales, kemudian receive payment, kemudian kita lihat pada transaksi tanggal 4 itu toko amanat membeli sebesar Rp750.000. Namun di sini ada diskon karena pembeliannya kurang dari 10 hari, sehingga ada diskon. Jadi kita tuliskan situ diskonnya, kemudian kita kaitkan akunnya menjadi diskon, kemudian jika sudah kita klik record. Nah, di sini kita klik print letter aja. Oke, next untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 11 dijual semua tahu yang diproduksi pada tanggal 10 Desember. Nah, penjualannya sama ya seperti yang tadi, kita klik sales, kemudian kita pilih yang enter sales, kemudian di sini kita ganti dulu ke invoice, kemudian kita untuk customernya di sini kita pilih baru saja, kita isikan baru saja, kita tulis penjualan tunai. Nah, jika sudah kita klik OK, kemudian kita isikan untuk penjualannya. Nah, jika sudah seperti langkah yang tadi, kita pindah ke inventory, kemudian kita sesuaikan datanya. Kemudian di sini ada transaksi pelunasan. Kita klik sales, kemudian kita pilih yang receive payment, kemudian di sini kita isikan data-datanya seperti yang sebelumnya. Jika sudah, kita klik record.
Lanjut pada tanggal 13, di sini ada pembayaran gaji. Kita klik banking, kemudian pilih yang spend money, kemudian kita isikan data-datanya. Untuk akun yang berkaitan di sini diisikan untuk salaries payable. Nah, jika sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 14 di sini ada pembayaran hutang. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Kita pilih yang purchase, kemudian kita pilih yang pay bills. Nah, jika sudah, kita isikan data-datanya. Pada tanggal 18 di sini ada dibayar tagihan untuk pabrik berupa air dan juga tagihan listrik. Nah, di sini kita klik banking, kemudian kita pilih yang spend money, kemudian kita isikan data-datanya. Pada tanggal 19 di sini ada pembayaran tagihan telepon. Caranya sama seperti yang tadi ya, tinggal kita ganti tanggalnya, kemudian kita isikan data-datanya. Pada tanggal 19 di sini ada pembayaran tagihan telepon. Caranya sama seperti yang tadi ya, tinggal kita ganti tanggalnya, kemudian kita isikan data-datanya.
Next, pada tanggal 20 di sini ada dibayar pelunasan utang. Caranya sama seperti tadi, kita pilih yang purchase, kemudian kita pilih yang pay bills, kemudian kita isikan data-datanya. Next, transaksi terakhir untuk jurnal umumnya di sini ada diterima pelunasan piutang. Nah, caranya kita klik yang sales, kemudian receive payment, kemudian kita isikan data-datanya. Oke, next guys, jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini caranya kita klik account, kemudian kita pilih yang record journal entry. Nah, jika sudah, kita isikan data-datanya. Untuk yang pertama di sini akun-akun yang berkaitan kita tuliskan, kita cari, kemudian kita pilih nominalnya. Kemudian jika sudah, kita klik record. Nah, cara ini digunakan untuk semua jurnal penyesuaiannya ya. Jadi untuk semua penyesuaian kita lakukan hal yang sama sesuai dengan akun-akun yang berkaitan. Nah, jika sudah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas support yang kalian berikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video.